sahabat modern, dan hari ini spesial buat Anda, kami menghadirkan sebuah podcast yang tentunya bisa menambahkan kualitas diri kita untuk semua karyawan yang ada di Modern secara value dan knowledge. Dan tentunya dengan adanya value dan knowledge, kita berharap, kita berdoa bersama, kita akan ditingkatkan secara rezeki, karir, dan kebahagiaannya. Ya, hari ini spesial buat Anda, kita akan membahas tentang uang bagaimana yang bekerja untuk kita. Maka dari itu, kita akan berhubungan dengan bagaimana kita menjadi orang yang secara finansial itu terbebaskan dan lebih baik dan bertumbuh tentunya tiap tahunnya. Ya, mencapai sebuah kebebasan finansial merupakan sebuah impian bagi semua orang dan banyak sekali cara untuk mencapainya. Tidak hanya bekerja keras, tetapi ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Ada menabung dan juga kita juga bisa untuk berinvestasi. Sebab banyak apapun kita menabung, tentunya kita juga harus mengingat ada yang namanya inflasi. Tahun 2022 bahkan inflasi naik sampai dengan 5,5%. Itu tidak sepadan dengan apa yang sudah kita tabung. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana cara berinvestasi dengan baik yang membuat kita akan mendapatkan passive income yang bisa membuat orang bisa sejahtera secara ekonomi. Maka dari itu, untuk rekan-rekan semuanya spesial buat Anda, saya hadirkan orang yang luar biasa yang akan menemani kita membahas mengenai bagaimana sih cara berinvestasi yang baik di tahun 2023. Ya, siapa beliau? Ya, di samping saya ada orang yang akan mengedukasi kita spesial buat Anda, yaitu Pak Danus. Terima kasih Pak Danus sudah hadir pada acara hari ini. Thank you Pak Wes. Oke, ya. Semua Modern Land. Oke, selamat berapa semuanya. Dan ya, kalau sama beliau pasti saya nggak kalah ganteng lah, gantengan beliau tetap-tetapnya. Halo Pak Danu, ini kita sahabat modern ini belum kenal Bapak mungkin ya, karena mungkin kalau yang di corporate udah beliau sangat famous lah ya, karena idolanya Pak Wes ini wanita ya kan. Berlebihan. Oke, tapi buat yang mungkin ada di Cikande dan juga ada yang di ujung mana tuh yang Cilejit. Wah, belum kenal. Belum kenal beliau. Ya, beliau adalah Bapak Danu Pate dan beliau sudah aktif di Modern Land dari tahun berapa, Pak? 2018. 2018. Dan beliau asli dari mana, Pak? Boleh tahu? Saya orang tua dari Makassar. Makassar. Tapi Contoh Makassar ya, Pak? Makassar Jawa. Jadi Makassar, ibu itu Semarang. Jadi bapak Makassar. Untuk Makassar. Oke, baik, Pak. Dan kalau lihat dari background beliau, ya Bapak banyak di beberapa perbankan di Indonesia, termasuk ada Bank Permata, ada ANZ ya, Pak ya? Ya, wow. Dari 2000. Jadi karir sebelum perbankan itu 2005. Oke. Sempat jadi flight attendant juga di Garuda. Wow, di Garuda ya? Iya. itu salah satu impian saya di sana dulu ya. Lalu sempat jadi admin di kapal pesiar saat itu di Holland Amerika. Lalu udah 2008 terus di financial institution. Finansial, oke, baik. Nah, sahabat modern, membahas tentang finansial dengan pengalaman beliau yang sudah tidak dilakukan lagi secara kompetensinya. Maka hari ini wajib kita belajar dan kita gali apa sih yang bisa kita dapatkan dan cara berinvestasi dengan baik, melihat hukum cara secara makro dan mikroekonomi. Itu perlu kita pelajari ya, Pak ya? Ya, kita coba info-info aja berita yang sudah berkembang saat ini gitu ya. Karena kebetulan juga ini tahun awal tahun gitu ya, podcast pertama juga. Jadi ya nanti kita akan bahas sedikit kaleidoskop lah. Wah, menarik. Oke, penasaran langsung saja dan tetap stay tune di channel ini. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya. Oke, baik. Ada di bawah sini. Jadi mungkin karena ini podcast pertama di bulan Januari. Oke, baik. Jadi sedikit kaleidoskop gitu ya. Kita coba flashback ke belakang gitu ya di 2022. Nah, khususnya di dunia pasar keuangan atau pasar modal gitu ya, atau di makroekonomi dan global tension atau global geopolitik. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ini sekali lagi bukan untuk menggurui, cuma untuk memberikan fakta-fakta dan merangkum aja. Jadi di 2022 itu Bu Sri Mulyani itu kan bilang tahun yang brutal. Oh iya iya. Katanya tahun yang brutal, tapi mau tidak mau memang kita sadari bahwa tahun yang penuh tantangan di 2022. Kenapa? Pasalnya
Ya seperti kita ketahui bahwa kita baru saja selesai, bukan selesai ya, bahkan ini baru pemulihan ya, pemulihan dari pandemi gitu ya. 2020 saat itu di bulan Maret diumumkan ya warga negara Indonesia ada yang terkena pandemi. Lalu kita masih ingat ya, terbayang jelas gitu ya saat bulan April kita bekerja dari rumah, WFH, saat itu PSBB diberlakukan. Saat PSBB diberlakukan, terbayang mobilitas tiba-tiba terhenti. Betul, Gitu ya. betul, Mobilitas iya. terhenti, Stop semuanya. semua kerja dari rumah, yang offline tiba-tiba harus dipaksa untuk online, meeting-meeting dari rumah. Kita mengalami ya saat-saat itu. Lalu diperburuk lagi gelombang kedua COVID itu saat masuk virus Delta, itu di 2021. Nah, itu memperkeruh ya, dan pemerintah juga mengganti strateginya dengan dari PSBB ke PPKM dengan dibagi Wow. zona-zona gitu ya, Wah, zona-zona. Jadi saat itu benar-benar terhenti, mencekam suasana saat itu. Hampir tiap hari kita pasti dengar suara ambulans gitu ya lewat, itu sudah sangat-sangat yes. mengintimidasi gitu. Yeah. Tapi di satu sisi juga pemerintah memulai vaksinasi di Januari tahun 2021. Nah, puncak-puncaknya itu sampai hampir 60.000 kasus gitu ya per hari. Nah, lalu sudah mulai melandai seiring dengan banyaknya warga yang atau masyarakat yang sudah divaksinasi. Nah, kita masih ingat itu, atau saya masih ingat itu di bulan November itu udah mulai melandai, November 2021. Akhirnya pemerintah menurunkan level PPKM menjadi 1 dan 2. Nah, saat itu PPKM 1 dan 2 mulailah mobilitas mulai jalan kembali itu. Mulai jalan kembali, mall mulai dibuka, kita masih ingat ya, mall udah mulai dibuka di akhir 2021. Salon yang dulunya nggak dibuka, akhirnya dibuka juga gitu ya. Pelan-pelan bioskop juga mulai dibuka. Jadi banyak sekali sektor-sektor yang yang benar-benar stuck saat itu ya. Seperti tadi saya sebutkan, dunia penerbangan itu benar-benar sangat terdampak gitu ya. Pariwisata, bioskop, wedding organizer yang biasanya dulu nikah di gedung gitu ya. Akhirnya sekarang ada Zoom. WO jadi kayak nggak kepake gitu. Jadi banyak sektor-sektor atau lapangan pekerjaan yang memang saat itu terimpact. Gitu. Baru kita mulai pulih di awal 2022, tiba-tiba pecahlah perang gitu ya, Rusia dan Ukraina sampai saat ini. Nah, itu sangat mendisrupsi pandemi aja, pemulihan pandemi itu sudah mendisrupsi rantai pasok global. Gitu ya, rantai pasok global ya berarti supply gitu ya. Supply terhadap barang-barang atau jasa dari global ini kan saling banyaknya ekspor impor. Ini akhirnya terdisrupt atau terganggu rantai pasoknya. Tiba-tiba ada Rusia perang dengan Ukraina, di mana Ukraina juga di situ ada NATO gitu ya, tergabung dalam NATO, saling memberikan sanksi ekonomi. Ya kan? Rusia juga membalas dengan penghentian gas buminya. Wah, jadi kolaps beberapa negara. Beberapa negara tuh memang benar-benar akhirnya itu ini efeknya tuh berlipat-lipat gitu ya. Akhirnya rantai pasok supply global itu sangat-sangat terganggu, dan itu menyebabkan sekarang kita balik ke basic ya, ekonomi gitu ya. Kira-kira kan kalau misalnya ada demand lebih besar gitu ya daripada supply, itu kan pasti terjadi kenaikan harga gitu ya. Demand, permintaan lebih besar daripada supply, berarti harga naik. Ya, setuju, gitu kan. Setuju. Nah, sekarang supply-nya terganggu nih. Ya kan, berarti supply-nya terganggu, supply-nya minim. Sementara demand-nya sudah mulai naik. Jadi tahun 2022 setelah pemulihan pandemi ini, demand sudah mulai muncul, industri-industri sudah mulai buka kembali, tapi supply-nya belum cukup kuat untuk mensuplai permintaan. Akhirnya apa yang terjadi? Harga pasti naik kan? Ya, waktu itu yang paling menyumbang gede adalah harga di sektor energi, bahan bakar, gitu ya. Karena ada perang sanksi yang dijatuhkan juga ke negara-negara tersebut, akhirnya harga minyak dunia saat itu melambung tinggi juga. Kita sempat merasakan juga ya waktu itu juga ya mungkin Pertamax atau Pertalite gitu ikut naik gitu ya, walaupun sekarang sudah turun lagi gitu. Nah, jadi itu semua itu menyebabkan inflasi yang tinggi khususnya di negara-negara yang sedang berkonflik gitu ya. Seperti Amerika itu paling tinggi itu 9%. 9% di bulan Juni itu angka inflasinya. Nah, dalam hal ini tentunya the Fed gitu ya, Bank Sentral Amerika tidak tinggal diam atas inflasi yang cukup tinggi ini. Di Uni Eropa juga udah 10%, bahkan di negara-negara seperti Venezuela sudah hampir kolaps, Argentina, Turki itu udah di atas 50% inflasinya, kebayang gitu kan. Akhirnya the Fed mau nggak mau harus membuat satu kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan terus suku bunganya.
gitu ya. Ya terhitung di 2022 itu sudah 7 kali The Fed menaikkan suku bunganya gitu ya. Wow. Sekian basis poin, lalu itu pun diikuti oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mau tidak mau dia juga harus walaupun tidak sebanyak 7 kali, cuma 5 kali. 5 kali akhirnya dalam kurun 2022 1 tahun itu menaikkan suku bunga. Nah, kebijakan yang diambil The Fed itu dipercaya untuk menurunkan tingkat inflasi gitu ya. Kenapa sebenarnya untuk dinaikkan suku bunga untuk menyetop appetite orang untuk belanja, untuk berhutang, untuk ekspansi bisnis karena suku bunga naik. Nah, kalau hal tersebut suku bunga dinaikin, otomatis harapannya adalah demand-nya jadi turun. Nah, kalau demand-nya turun, akhirnya inflasinya juga turun. Nah, seperti itu kira-kira korelasinya. Di sini Gitu. sahabat modern jadi melek ya. Kenapa kok BBM kita pelan tapi pasti naik ya kan? Pelan tapi pasti Dulu naik. ya kan? Tapi Sekarang udah mulai turun lagi ya. Gitu ya. Tapi nanti pasti akan fluktuatif ya, volatile mengikuti harga pasar dunia. Nah, berarti Pak Dan, kalau misalkan kita melihat makroekonomi yang begitu berdampak ke kita juga secara tidak langsung, andaikan kita sama-sama mendapatkan sebuah pengalaman di tahun 2023 bahwa akan ada meredanya perang, berarti secara tidak langsung memperbaiki ekonomi dunia juga ya, andaikan mungkin Ukraina sama Rusia selesai berkonflik ya. Betul. Jadi itu dia. Kalau misalnya memang perang ini mereda gitu ya, atau akan ada gencatan senjata atau bahkan selesai gitu ya, otomatis walaupun tidak sepenuhnya langsung membalikan telapak tangan gitu ya, karena kita tahu sendiri dengan terganggunya supply ini otomatis seperti sebelum perang saja saat pandemi gitu ya, pemulihan pandemi itu terganggu faktor utamanya oleh sumber daya manusia dan bahan baku. Jadi saat pandemi banyak industri yang akhirnya stop, bahan bakunya juga akhirnya biasanya supply akhirnya berhenti dulu karena adanya lockdown dari masing-masing negara. Begitu juga dengan karyawan yang sudah dirumahkan, tidak secepat itu usaha manufaktur meng-hire lagi karyawan-karyawan atau buruh gitu ya. Otomatis supply itu pelan-pelan. Nah, tapi kalau misalnya memang perang ini bisa berhenti gitu ya, otomatis ini akan jadi satu katalis positif untuk membalikan keadaan, terutama inflasi. Kalau inflasi turun, otomatis the Fed akan juga bunganya akan melandai. Harapannya juga bahkan bisa dipangkas kalau inflasinya turun. Nah, inflasi turun bagaimana kalau pasokan supply-nya stabil? Bagaimana biar bisa stabil? Ya salah satunya perang itu berhenti. Jadi korelasinya itu saking banyaknya gitu ya, akhirnya berimpact multiplier effect-nya itu kemana-mana. Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi, karena suku bunga naik, karena suku bunga itu dinaikkan, kita juga mau nggak mau menaikkan suku bunga, otomatis apa yang terjadi? Capital outflow dari negara kita keluar. Gitu ya. Jadi outflow-nya keluar, kenapa? Karena investor itu ya banyak kan dari pasar saham sama surat berharga negara ya. Karena bunga yang ada di luar negeri itu lebih menarik ketimbang yang ada di sini. Gitu ya. Gitu. Karena mereka naikin 7 kali, kita ibaratnya ya baru 5 kali gitu ya. Mungkin lebih menarik akhirnya berbondong-bondong itu investor keluar. Gitu ya, keluar. Akhirnya apa? Begitu keluar, supply dolar yang ada di dalam negara ini menjadi tipis. Balik lagi hukum ekonomi. Ya, karena supply-nya itu tipis, akhirnya rupiah ini melemah. Karena supply dolarnya ini sedikit. Artinya kalau orang mau beli dolar, ya artinya jadi mahal. Karena supply-nya sedikit, barangnya sedikit. Gitu. Karena barang sedikit, ya orang harga itu bisa dikontrol sama permintaan, jadi naik terus. Tapi kalau supply kita dibanjiri oleh banyak dolar di sini, ya rupiah kita yang menguat. Karena stabil. Gitu. Jadi itu efeknya kemana-mana. Gitu. Baik. Ya, kira-kira jadi benar-benar ya lingkaran permasalahan sebenarnya. Jadi makanya Bu Sri Mulyani itu bilang 2022 itu tahun yang brutal gitu ya. Karena bertubi-tubi tantangan yang dihadapi. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari segi kita tarik kan secara makro, secara nggak mikro ke Indonesia, misalkan apa sih Pak faktor-faktor yang mempengaruhi ke dalam naiknya inflasi di Indonesia selain dari makro tadi, Pak? Ada nggak? Atau mungkin pengaruh apa yang akan terdampak ke kita apabila inflasi itu terus meningkat? Ya sebenarnya kita cukup beruntung. Cukup beruntung itu dalam arti inflasi kita itu masih dikatakan moderate, maksudnya dalam arti dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkonflik gitu ya, negara-negara maju yang sedang berkonflik, ataupun negara-negara yang
emerging market tapi yang sangat terdampak gitu ya, seperti tadi kita bilang Argentina, Zimbabwe, atau Turki, atau Venezuela even gitu ya. Kita masih cukup beruntung karena kita masih saat apa namanya perang ini terjadi, kita mengalami boom komoditi gitu di situ, karena kita sebagai pengekspor ya, pengekspor yang primadona kan dari negara kita ya saat ini ya, itu ada batu bara, ada nikel, sama kelapa sawit gitu ya. Nah, jadi negara-negara lalu juga di sektor real juga pemerintah juga mendorong bagaimana apa namanya meningkatkan kinerja industri yang berorientasi ekspor. Nah, kenapa berorientasi ekspor? Karena kalau kita mempunyai daya saing di luar negeri dan barang kita yang kita ekspor itu laku, otomatis dolar akan masuk. Gitu ya. Begitu dolarnya masuk, seperti yang tadi saya bilang, kita akan terbanjiri lagi oleh supply dolar di negara kita. Saat supply dolar itu cukup di negara kita, akhirnya apa namanya rupiah kita akhirnya menguat. Karena supply dolarnya tipis, akhirnya rupiah kita melemah. Karena orang mau beli dolar jarang barangnya. Kasarnya begitu. Nah, lalu kebijakan lainnya adalah, nah ternyata begini nih, ini uniknya gini. Kita itu selama pandemi, ternyata neraca perdagangan kita itu surplus. Tapi anehnya, kok rupiah kita melemah, gitu ya. Ya harusnya, wah cadangan devisa kita tinggi dong. Cadangan devisa kita tinggi karena hasil ekspor berarti dolar banyak masuk. Tapi kok rupiah melemah? Nah, ada indikasi juga dan berita-berita yang sudah banyak juga beredar bahwa ternyata mungkin eksportir parkir dolarnya itu sebentar gitu. Jadi hasil devisa yang kita dapatkan masuk ke akun DHE, devisa hasil ekspor itu cuma sebentar. Akhirnya keluar lagi parkirnya mungkin ke Singapura atau mungkin parkirnya ke negara lain yang menawarkan apa? Lagi-lagi bunga yang lebih tinggi. Karena The Fed kan naikin terus kan suku bunga, bank sentral di semua negara juga akhirnya mengikuti. Nah, ini terakhir bulan penentuan nih suku The Fed naik apa enggak nih? Nah, betul. Cuma The Fed sekarang lagi masa blackout gitu ya, blackout, dia lagi blackout, belum kasih statement apa-apa. Nah, itu yang jadi juga sentimen positif. Ya udah, balik lagi berarti kalau misalnya apa namanya pemerintah ini saat ini mau kayaknya segera akan mencetuskan satu rumusan atau peraturan bahwa devisa hasil ekspor itu harus stay dulu di Indonesia ini ya mungkin minimal 3 bulan ya, atau 3 bulan lah. Jadi sebelum uang dari akun DHE itu bisa keluar lagi gitu. Otomatis dengan begitu dolar di negara kita akan cukup. Nah, begitu kecukupan akan dolar itu akhirnya rupiah kita akan semakin menguat. Nah, itu korelasinya ke situ sebenarnya. Jadi mau nggak mau atau suka tidak suka, pasti 2023 ini kita tidak optimisme pasti harus ada dong. Harus ada ya. Harus ada kan. Walaupun ada ya, berita-berita yang tapi karena gini, IMF itu salah satu managing director-nya itu bilang bahwa Indonesia ini the bright spot gitu ya. Di sela-sela awan yang hitam gitu loh, Indonesia ya. Itu bright spot gitu dia bilang. Jadi memang benar bahwa tantangan pasti ada secara global. Bahkan kalau saya kutip dari Moody's gitu ya, Moody's punya seminar presentation itu di bulan November saat itu Inside Asian. Saat itu jadi di dalam G20 itu terbagi 2 kelompok gitu ya. Ada kelompok apa namanya advanced economies gitu ya, ada yang juga emerging markets. Nah, kita ini masuk ke dalam emerging markets gitu ya. Nah, lalu advance economy ini dia akan memproyeksikan di tahun 2023 pertumbuhannya itu stagnan ya. Stagnan dibandingin 2022. Saat itu bulan November masih cukup optimis gitu ya. Dia masih memperkirakan 0,2 tuh di negara-negara advance yang maju gitu ya pertumbuhan ekonominya. Nah, di negara-negara emerging market itu masih pertumbuhan ekonominya masih 3%. Tapi belakangan awal tahun ini Bank Dunia ini malah memangkas proyeksi pertumbuhan secara global itu cuma 1,7%. Ya, secara global. Berarti kan kalau 1,7% berarti ada yang di bawah, ada yang minus bahkan, ada yang plus gitu ya. Tapi di tengah-tengah secara blended itu 1,7%. Nah, cuma kita punya proyeksi pertumbuhan ekonomi pun dari pemerintah itu sebenarnya 5,3% di tahun 2023. Nah, tadi yang strategi-strategi yang tadi saya bilang, mulai dari hilirisasi, lalu apa namanya memperkuat atau mempertahankan kinerja manufaktur, mempertahankan demand yang sudah ada,
mendorong apa namanya dari sektor ini mendorong ekspor-ekspor yang mempunyai daya saing di luar sehingga bisa membawa apa namanya devisa lebih banyak ke negara kita. Lalu ada peraturan DHE gitu ya, devisa hasil ekspor yang harus menetapkan apa namanya hasil ekspor tersebut itu untuk stay dulu di Indonesia selama mungkin 3 bulan dalam negeri. Nah, itu salah satu langkah-langkah yang dinilai secara konkret itu bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Nah, sentimen-sentimen positif lainnya di 2023 ini adalah kita mungkin pernah dengar ya atau bahwa di bulan ini itu Cina baru reopen. Jadi setelah sekian lama sejak COVID itu mereka lockdown gitu ya negaranya dengan apa namanya programnya itu zero COVID gitu ya. Zero COVID itu akhirnya ya mungkin ada pergolakan ya di dalam negaranya. Akhirnya juga sebelum Imlek itu mereka reopening China gitu ya. Mereka mulai lagi bisa traveling gitu ya, warga-warganya, begitu juga warga dari luar yang mau masuk ke Cina. Nah, ini memberikan satu sentimen yang positif terhadap market ya bahwa sudah mulai lagi nih pergerakan atau mobilisasi gitu ya. Otomatis juga warga negara Cina bisa masuk ke Indonesia, pariwisata bisa tumbuh lagi gitu ya. Nah, itu menjadi satu sentimen selain daripada baru-baru ini juga ada apa namanya proyeksi pertumbuhan ekonomi di Eropa yaitu naik 0,1% gitu ya dari yang mungkin minus sebelumnya. Jadi itu yang negara Uni Eropa itu kan yang lagi berkonflik kan karena dalam artian dia anggota NATO ya. Karena dampak ya tidak langsung. Ya, nah, otomatis saat dia memforecast bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 0,1% itu jadi satu sentimen yang positif. Nah, sentimen yang positif berikutnya di awal tahun, ini kita memasuki tahun, yaitu The Fed ini masih belum memutuskan untuk apakah menaikkan suku bunga lagi. Karena sekarang ini lagi istilahnya lagi blackout lah. Lagi blackout gitu. Naikin 0,5 aja, waduh selesai lah kita. Ya, naik lagi kan. 50 bips lagi atau 75 bips, wah itu ya efeknya kemana-mana gitu ya. Betul sekali. Gitu. Jadi yang nggak kalah pentingnya dari apa yang sudah terjadi selama pandemi dan perang ini adalah ya pastinya PHK ya, gelombang PHK itu juga terjadi gitu ya, mau nggak mau perusahaan melakukan efisiensi. Iya, khususnya startup ya, sekarang banyak banget berita-berita yang membahas tentang, ya baru-baru ini ada Shopee, Link ya kan, yang melakukan PHK terhadap karyawannya, bahkan hampir 200-300 orang yang tentunya ini adalah kabar negatif untuk kita terima, tapi kita tetap optimis bahwa tahun 2023 lebih baik ya Pak Idan. Ya, harusnya lebih baik, dan perusahaan-perusahaan startup juga yang saya tahu itu orientasi bisnisnya sudah mulai bergeser lagi. Maksudnya dalam arti sebelumnya perusahaan startup ini berlomba sebesar-besarnya memperluas market share atau apa namanya market share ya, memperluas pasar gitu. Nah, otomatis yang dikatanya bakar-bakar uang gitu ya atau marketing cost itu otomatis jor-joran saat itu. Nah, karena dia punya bisnis cycle yang cepat, bisnis cycle-nya itu cepat, didukung dengan pandemi yang terjadi, mau nggak mau orang terdorong dari offline ke online. Jadi dia melihat bahwa, wah ini pertumbuhan ini growth-nya sangat cepat. Akhirnya disitulah dia mengeluarkan banyak sekali mungkin marketing cost ya, atau bakar uang tadi itu untuk menggrab sebesar-besarnya market. Ternyata saat pemulihan di 2022, mobilisasi sudah mulai dibuka. Bisnis-bisnis atau industri sudah mulai buka lagi. Akhirnya offline itu akhirnya terdistrupsi. Orang yang tadinya online sudah mulai sebagian offline lagi. Jadi bisnis yang dia perkirakan akan sangat growth eksponensial itu ternyata nggak terlalu terjadi di 2022. Saat itu suku bunga lagi naik kan saat ini. Suku bunga naik, the Fed naikkan, cost of capital dia pinjam uang gitu ya untuk pendanaan mereka juga pastinya tinggi karena bunganya juga tinggi. Nah, otomatis disitulah dia para startup ini berpikir harus melakukan efisiensi dan efisiensinya ya cukup memprihatinkan ya apa namanya adanya PHK dan lain-lain. Gitu. Perusahaan manufaktur pun juga terdampak gitu ya karena permintaan yang slow gitu ya di US dan di Eropa. Seperti kita ketahui ada perusahaan pabrik Nikomas tuh, perusahaan sepatu ya, produsen Nike di Indonesia. Ya karena permintaan di Eropa dan Amerika juga slow gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau mereka melakukan efisiensi. Nah ini sebenarnya yang juga
kita harus waspada gitu ya secara makro ya. Oke, Menurut oke. pemerintah juga pastinya akan waspada. Kenapa? Karena begitu negara-negara yang tadinya itu kita boom komoditi gitu ya, akhirnya sekarang China sudah mulai open gitu ya, akhirnya juga ada sentimen positif dari Eropa yang pertumbuhan ekonominya. Nah, artinya permintaan akan ekspor gitu ya, kita akan ekspor barang itu mungkin juga akan jadi berkurang. Nah, kalau berkurang otomatis cadangan devisa kita juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu pemerintah pastinya harus menyiapkan banyak strategi, termasuk salah satunya hilirisasi tadi. Gitu. Oke, Jadi oke. semuanya saling berkesinambungan lah sebenarnya. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih flashback gitu ya. Kita udah flashback di 2022 bagaimana gitu ya, lalu di 2023 proyeksinya tuh kira-kira seperti apa, sentimen-sentimen positif di awal tahun seperti sekarang. Jadi, nah kalau kita lihat hal-hal seperti itu kan ini unprecedented event, artinya apa namanya ketidakpastian tuh masih menghantui lah ya, masih menghantui di 2023. Nah, kita atau mungkin dalam hal ini kaum millennials gitu ya. Oke. Nah, millennials ini kan yang katanya tahun 1980 kelahiran sampai tahun 2000 gitu ya. Oke, Nah, oke. sebenarnya saya juga milenial nih maksudnya. Jadi Iya. Ujung-ujung ya, Pak? tapi ujung, Ujung. batas ambang, batas bawah Oke, oke. gitu. Nah, jadi khususnya milenial ini sebaiknya benar-benar harus mencermati keuangan itu dengan lebih bijaksana nih. Mumpung masih dini, mumpung Oke. masih muda gitu ya. Dalam arti perencanaan keuangan itu harus dilakukan. Nah, harus mengerti juga apa namanya kemana kira-kira apa namanya pendapatan itu harus disalurkan, pengeluaran itu harus bagaimana baiknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa namanya yang ingin saya share ke teman-teman milenial ini adalah kita tuh kadang-kadang kan sering ngerasa mengeluh gitu ya. Maksudnya mengeluh tuh artinya oh, kok pendapatan saya kurang. Setiap bulan tuh saya merasa selalu kurang gitu ya. Yes. Karena kita mungkin seringkali berfokus pada pendapatan. Jadi kita selalu mencerminkan kesejahteraan itu dengan pendapatan yang tinggi. Ah, Gitu iya. ya. Jadi Dengan gaji yang dengan gaji lebih. Pengennya Jadi, naik terus dia. iya gitu kan. Apalagi milenial ini kan ibaratnya mungkin yang sering rame dibicarakan adalah YOLO YOLO gitu kan. Iya. YOLO gitu kan. You only live once katanya gitu. Jadi kalau nggak sekarang waktunya kita beli kopi yang kekinian, kapan lagi? Kalau kita nggak beli gadget yang kekinian, kapan lagi? Gitu kan? Iya. Jadi semuanya itu gaya hidupnya yang fancy Halus lah, ya. Oke, gitu ya. oke. Itu jaksel banget ya. Itu jaksel banget kayak pergaulannya. Kalau Bekasi kayaknya Waduh, enggak, Pak. makanya. Ini bukan mendiskreditkan satu Iya. daerah. Kebetulan saya mantan jaksel. Jadi tahu salah ya. Sebelum Bekasi. Iya, oh iya. Oke. Oke, jadi Menarik. kembali lagi kita sering merasa kesejahteraan diukur dari pendapatan saja gitu ya. Oh, coba pendapatan saya besar. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa sebenarnya kita juga bisa mengatur pengeluaran. Artinya gini, kesejahteraan itu nggak selalu pendapatan kita yang besar, tapi seberapa besar kita bisa mengatur atau memanage pengeluaran kita. Sehingga kita juga akhirnya mempunyai satu ketenangan pikiran dan akhirnya juga kesejahteraan. Jadi nggak seberapa kesejahteraan itu buat saya pribadi itu bukan seberapa besar pendapatan kalian, teman-teman, tapi seberapa pintar teman-teman mengelola pengeluaran. Ya, jadi itu prinsip yang apa namanya sebenarnya yang kita juga harus pikirin, nggak selalu kesejahteraan pendapatan harus gede. Nah, lalu kita harus merencanakan keuangan gitu ya. Artinya gini, pernah dengar nggak misalnya ada istilah gitu ya, kita itu if you fail to plan, if you fail to plan, then you are actually plan to fail gitu loh. Jadi ya kalau kita gagal merencanakan sesuatu, ya artinya kita merencanakan untuk gagal. Gitu. Jadi kita seringkali ya quote menarik nih, quote menarik. Ya, untuk dalam dibahas. gitu ya. Dalam. Karena kita seringkali udahlah hidup itu let it flow aja, mengalir aja gitu kan. Nanti ya mbuh piye carane gitu ya. Kumaha nanti gitu kan kalau kata-katanya. Jadi yakinlah bahwa Tuhan akan kasih jalan. Betul. Cuma kan kita hidup harus pakai hikmat gitu ya. Betul, kita harus kalau mungkin di Muslim kan harus ada ikhtiar gitu ya. Artinya ya memang segala sesuatu kita harus rencanakan. Kita itu mungkin nggak dapat 100% apa yang kita mau gitu ya, persis yang kita mau. Tapi kita nggak dapat sedikit pun kalau kita nggak
merencanakan sesuatu gitu loh. Hmm. Jadi perencanaan keuangan dalam hal ini tuh menurut saya bagi milenial tuh atau kita semua yang ada di sini tuh ya penting lah ya, dari hal kecil. Jadi kita nggak usah terlalu detail atau terlalu terlalu sophisticated membahas bagaimana cara, kita juga bukan financial planner gitu, cuma ada hal-hal sebenarnya yang bisa di-share yang cukup sederhana. Contoh yang pertama adalah hidup hemat nih. Hidup hemat tuh bukan berarti pelit gitu ya. Oke, karena berarti bisa hemat sama pelit. Hemat sama pelit. Nah, Jadi itu pagi nggak sarapan, siang nggak sarapan, malam juga malam promah ya, Pak? iya ya itu promah ya, benar-benar. Oke. Jadi hidup hemat itu artinya adalah mampu mengutamakan kebutuhan di atas keinginan. Nah itu dulu deh. Oke. Gitu ya. Jadi Jadi kebutuhan dulu. butuh dulu, baru ingin. Baru ingin gitu. Jangan ingin dulu, tapi ya udah bisa beli handphone, iPhone 14 gitu ya. Tapi akhirnya malamnya cuma proma gitu karena nggak bisa makan. Iya, Indomie buat pagi, siang, malam. Iya, Lauknya nasi ya biar nggak sehat. Kan? Jadi satu kardus 40 hari kan jadinya satu-satu. Jadi itu hidup hemat dulu lah ya, hidup hemat dulu. Hidup hemat, oke, baik. Mindsetnya harus benar dulu. Mindsetnya apa? Yaitu bukan pendapatan yang selalu harus dikejar, tapi pengeluaran pun harus diatur. Ya gitu ya. Jadi samalah kayak kita di corporate gitu ya. Artinya kalau untuk mendapatkan suatu profit kalau perusahaan antara pendapatannya yang dibesarkan, tapi kalau kira-kira pendapatannya mengalami tantangan, berarti pendapatannya yang harus ditekan. Pengeluarannya harus ditekan. Efisiensi. Jadi untuk mendapatkan profit. Nah, sebenarnya formula yang sederhana seperti itu kita bisa implementasikan. Jadi kalau pendapatan kita di level ini gitu ya, dan rasanya untuk menaikkan pendapatan masih agak menantang gitu ya, artinya kita bisa mengurangi atau memanage pengeluaran. Sehingga ujung-ujungnya kita mempunyai kesejahteraan. Oke, yang tadinya Starbucks, sekarang Starlink gitu keliling ya. Starbucks keliling. Yang 3.000-an gitu ya. Oke, jadi Starbucks ya, Starbucks. Nah, itu Starbucks. Iya. Nah, yang kedua adalah ya usahakan tidak berutang untuk sesuatu yang konsumtif. Nah, gitu. ini menarik nih. Dalam ya. Oke. Jangan ngutang. Ingat, sahabat modern, hindari hutang. Nah, kalau butuh hubungin saya. Saya punya orang terdekat. Gitu. Oke. Inang di sini. Iya. Oke. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh berutang gitu ya. Boleh berutang, tapi usahakan. Sekali lagi disclaimernya adalah ini hanya saran gitu ya. Oke. Utang itu usahakan utang yang sifatnya jangan konsumtif gitu ya. Utang jangan konsumtif. Ya, maksudnya gimana nih? Misalnya kita punya KPR gitu ya. Oke, KPR. Ya, KPR itu adalah sesuatu yang ya otomatis itu kebutuhan yang utama ya. Itu untuk pokok untuk kita bisa tinggal di situ. Oke. Dan lagi ya namanya rumah apalagi di Indonesia kan cenderung harganya itu naik gitu ya. Jadi apa yang kita bayarkan, apa yang kita punya utang ini ya itu adalah bisa jadi harganya juga nggak turun gitu loh, akan terus naik. Jadi utang yang baik lah, gitu ya, utang yang baik. Atau kita mungkin berutang untuk sesuatu yang produktif. Kita punya usaha yang kita sudah pikirkan matang-matang dan membutuhkan modal. Misalnya kita punya usaha selain daripada kerja di kantor, istri ada usaha warung catering. Sembako misalkan, catering, ya kan? Saat itu catering itu ada pesanan 200 box. Nah, saat itu kita butuh modal kerja kan. Saat itu kita berutang sebentar gitu ya. Nah, itu kan sesuatu untuk yang produktif. Karena begitu catering itu di-deliver, kita mendapatkan pembayaran dari klien, ya utang itu segera kita lunasin. Nah, jangan pembayaran udah dapat, utangnya dicicil lagi gitu ya. Jadi numpuk gitu. Malah numpuk, bertambah. Bertambah. Nah, itu maksudnya adalah utang itu usahakan yang tidak konsumtif, sesuatu yang lebih produktif. Hutang gitu ya. boleh, tapi yang penting hutang produktif. Usahakan jangan yang konsumtif. Gitu ya. Bukannya nggak boleh sama sekali gitu ya. Lalu yang ketiga itu trik sederhana sebenarnya mungkin teman-teman milenial juga pernah tahu, ada istilahnya 40, 30, 20, 10. Oke, apa itu? 40, 30, 20, 10. Nah, jadi apakah ini angka yang keluar besok di hari Jumat, Pak? Hari Jumat ya. Bukan. Sayangnya. Oh, bukan. Jadi apa itu, Pak? Jadi gini, kita punya pendapatan 40% gitu ya. 40% itu kita bisa gunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan hidup. Makan, kemudian transportasi, uang sekolah anak, kayak gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya 30%. Jadi 40. Oke, 30. 30-nya apa nih? Jajan.
30-nya jangan. Oh, jangan. Oke, saya pengennya jajan dulu. Oke. Jadi 30-nya 30 adalah ini sebenarnya yang tadi kita balik lagi ke poin sebelumnya, utang. Nah, bisa jadi oke. kalau menurut saya pribadi, Mm-mm. ya lebih baik ini misalnya untuk urusan properti atau rumah. Kita kan butuh tempat tinggal, Oke, gitu. 30 itu untuk kebutuhan Ya, secara utang, sekunder. ya. Oke. Utang yang sifatnya tadi produktif Mm-mm. atau utang yang memang kebutuhan sesuatu yang seperti rumah. Itu kan sesuatu yang pokok yang kita harus punya, gitu ya. Oke. Atau Jadi, mungkin masuk juga sepeda motor atau mobil? um, kalau sepeda motor itu menunjang untuk kita bekerja dan itu masuk ke dalam 30% utang. Oke, lebih hemat jadi kan kalau Ya, misalkan betul, menggunakan kendaraan lebih hemat sendiri dan gitu memang ya. kita butuh gitu, bukan untuk sekedar ya memang Gaya-gayaan. gaya-gayaan atau memang butuh aja gitu loh, mungkin temennya Oke. beli terus kita pingin beli gitu ya. Jadi Oke. itu masuk 30% utang. Oke. Makanya tadi saya bilang bukan berarti nggak boleh ya, tapi lebih Hmm. baik gitu ya, Oke, utang itu oke. yang produktif. Lalu yang 20. 20. Nah, 20 ini sebenarnya kita harus punya tabungan atau investasi gitu. Tabungan dan investasi gitu ya. Oke, 20% dari pendapatan. Jadi kita sisihkan untuk tabungan, untuk dana darurat, Dana darurat, ya, atau oke. investasi gitu. Kita bisa berinvestasi yang akan menghasilkan imbal hasil yang di kemudian hari gitu ya. Artinya kalau bicara investasi kan harusnya umumnya jangka panjang. Tapi Oke. kalau tabungan ya mungkin kita dalam jangka pendek bisa kita pindah bukukan gitu ya. Yes. Nah, yang terakhir 10%-nya adalah untuk kebutuhan sosial. Tentunya dari pendapatan kita juga butuh untuk bersosialisasi dengan teman gitu ya. Kita juga butuh bersosialisasi dengan teman kantor. Nah, itu pasti membutuhkan alokasi dana lah ya. Untuk sekedar ngopi atau lunch bareng. Nah, itulah 10% yang kita gunakan untuk sosialisasi. Bahkan kalau yang smart people menggunakan 10% ini, sosialisasinya dipilih nih. Sosialisasinya yang sama mana nih? klien. Menguntungkan kan nih? Kalau nggak menguntungkan, ya udah nggak usah. Makanya dia lebih pilih sama mendingan saya pursue klien gitu ya, 10% ini saya gitu. Ya tapi balik lagi masing-masing. Soalnya biasanya saya kebalik nih Pak Danu. Kebalik. Saya Jadi 10 yang 30 ini yang buat nongki-nongki, Pak. Kebalik ya. Oke, jadi saya jadi paham nih sama Pak Danu bagaimana berinvestasi ala milenial yang lebih efektif dan bisa mengatur keuangan ya. Masa depan lebih baik paling tidak ya kan. Itu secara gampang aja lah, 40, 30, 20, 10. Itu coba praktekkan itu dulu. Jangan kebalik ya Pak ya. Jangan kebalik, hitung dari belakang ya, 10 untuk ini ya. 10 untuk persen untuk untuk pengeluaran sehari-hari, ntar dibalik ya. Sisanya gimana dari orang tua gitu. Itu udah faktor X. Itu orang tua itu kan kita harus hati-hati ya Pak, karena SDM itu kan sumber daya mertua ya. Jadi orang tua dan mertua itu penting juga. Iya. Orang tua dan mertua. Ini ilmu baru. Oke, baik. Oke, thank you sahabat modern. Ya, nanti terkait sama tadi investasi. Nah, itu juga ada tabungan, ada investasi gitu ya. Nah, ini menarik nih Pak, ada tabungan investasi. Kalau tabungan itu yang aman atau mungkin yang mempunyai keuntungan yang baik atau mungkin dari suku bunga itu dan rekomendasinya apa? Ya, pada umumnya gitu ya, mungkin banyak juga produk-produk perbankan sekarang yang sudah menawarkan tabungan dengan keuntungan-keuntungan yang sebagainya ya, mungkin yang menarik ya. Cuma pada umumnya tabungan itu menurut saya itu bukan sesuatu instrumen yang bisa menghasilkan imbal hasil yang maksimal. Gitu. Jadi tabungan itu sebaiknya jika kita ingin mendapatkan imbal hasil yang maksimal, jangan di tabungan, jangan di saving gitu loh. Karena tabungan itu tetap perlu untuk sesuatu yang emergency, sesuatu yang darurat, yang bisa kita langsung pindah bukukan atau kita tarik. Nah, tapi perlu diingat bahwa pada umumnya, sekali lagi pada umumnya, tabungan itu mempunyai bunga yang kecil. Sayangnya. Nah, bunga yang kecil itu, yang kita dapatkan kecil itu tidak berbanding dengan inflasi yang terjadi di balik lagi nih. Balik lagi. Inflasi aja 5,5%. Ya kan? Tabungan misalnya berapa? Setahun kurang dari setengah. Sebulan misalnya dapat berapa? 0, sekian persen. Belum potong adminnya 17.000 gitu misalnya. Belum potong kalau pindah buku antar bank beda lagi kena. Jadi belum ATM juga. Belum ATM. Jadi memang tabungan itu tidak berbanding lurus dengan inflasi. Jadi kalau kita nabung uang banyak-banyak gitu ya, untuk dengan mindset untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu kurang tepat menurut saya gitu. Karena inflasi aja sudah akan merampok uang kita.
secara nominal uang kita tetap misalnya kita tabung 1 juta. Ya tetap 1 juta. Cuma secara value atau secara nilainya itu bukan lagi 1 juta. Jadi 1 juta kita bisa beli misalnya emas 1 gram. Tapi tahun depan emas 1 gram 1,1 gitu ya, 1.100.000. Kita udah nggak bisa beli lagi, ya kan? Nah padahal kita dapat uang kita ya cuma 1 juta itu. Tapi untuk beli sekarang dan dibeli emas di masa depan tuh kita udah nggak dapat. Jadi secara value uang yang kita taruh di bank itu berkurang karena ada inflasi yang naik. Gitu. Itu yang perlu dicermatin. Nah, kalau gitu gimana? Jadi tabungan perlu tetap ada gitu ya untuk darurat. Tapi jika ingin mengharapkan hasil yang maksimal, nah investasi ini banyak instrumennya. Banyak instrumennya nih Pak Wes. Jadi banyak macam-macam, tapi perlu saya ingatkan ke teman-teman milenial bahwa sebelum berinvestasi ada baiknya mengenali profil resiko dari instrumennya tersebut dan profil resiko atau risk appetite dari diri sendiri dulu nih. Nah, maksudnya apa gitu kan? Ini menarik nih. Menarik nih. Jadi investasi itu balik tanya dulu ke diri sendiri gitu ya. Saya risk taker atau saya ya mungkin moderate aja risknya ya. Saya tidak terlalu berani mengambil resiko atau bahkan wah saya emang risk taker, saya berani untuk mendapatkan high profit gitu ya, profit yang lebih tinggi, saya berani mempertaruhkan resiko gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi profil atau risk appetite dari diri kita sendiri, nah kita bisa coba sekarang telaah investasi apa yang sesuai sama diri kita. Contoh, misalnya tabungan atau emas, itu yang sifatnya bukan tabungan, deposito. Nah, deposito itu mirip seperti tabungan, cuma emang ada jangka waktu tertentu yang kita harus lakukan, gitu, bisa ambil dengan bunga yang lebih besar dari tabungan. Nah, itu resikonya kecil karena ya deposito pada umumnya ada di bank gitu ya. Dan kalau kita cukup mengetahui banknya ini memang cukup well known ya, well known bank, ya kita cukup tahu bahwa uang kita aman di situ. Jadi resikonya kecil. Nah, emas juga begitu. Emas itu cukup mempunyai nilai intrinsik yang jelas gitu ya, dalam arti dan cenderung naik setiap tahunnya ya, cenderung naik setiap tahunnya. Dan ini juga orang sering bilang emas itu safe haven gitu ya. Safe haven artinya itu mempunyai lindung nilai. Karena nilainya cenderung naik terus naik dan memang barangnya jelas gitu ya, ada nyata gitu ya. Nah, emas itu tapi bukan perhiasan ya, jadi benar emas ya. Beda emas, pasti ya, beda. Ya, beda. Jadi itu pun resikonya sangat kecil. Jadi kalau yang teman-teman milenial yang ingin berinvestasi di emas juga bagus. Nah, cuma kalau yang risk appetite-nya lebih tinggi nih, risk profile-nya, wah saya ingin yang sesuatu yang bisa hasil paling maksimal. Tapi untungnya gede. Tapi high risk juga. Tapi saya juga saya berani absorb ini kayaknya milenial ambil yang ini nih kayaknya. Biasanya nih milenial kan punya high risk dan high profit gitu ya, high profit gitu. Nah, ada saham gitu ya. Nah, saham itu bagi teman-teman mungkin yang baru gitu ya. Di saham, bahwa ya saham itu adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli selembar sahamnya, ya artinya kita memiliki perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak kita beli lembar saham perusahaan tersebut, ya artinya kita semakin besar kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut. Nah, menariknya, saham itu kan tadi ya kalau kita flashback sedikit ke situasi ekonomi, bahwa capital outflow kita lagi banyak keluar dari pasar saham, dari dalam negeri keluar negeri kan, menyebabkan dolar kita akhirnya rupiah melemah gitu ya. Nah, karena pasar investor itu banyak yang keluar dari dalam negeri keluar negeri, kebanyakan di pasar saham sama surat berharga negara SBN. Nah, karena banyaknya investor yang keluar, artinya saham ini sedang terkoreksi gitu ya. Saham ini sedang terkoreksi artinya sedang turun lah, bahasa kasarnya itu sedang turun. Nah, selalu ada dua mata pisau gitu ya untuk melihat gitu ya. Ada orang yang melihat bahwa wah ini sedang turun saham, jangan masuk dulu, lagi nggak bagus. Tapi ada juga yang melihat bahwa wah ini kesempatan yang bagus, harus masuk nih, harus waktunya masuk nih, waktunya in karena ini disinilah kesempatan kita bisa membeli kapan lagi saham-saham dengan value yang di bawah harganya, harga pasarnya gitu ya. Jadi ada selalu dua pendapat. Nah, bagaimana? Berarti mana yang benar? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi itu kembali ke teman-teman milenial untuk bisa menggali lebih dalam lagi informasi. Ya, lalu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi sebelum beli saham sebaiknya riset dulu ya. Riset dulu. Mana yang menurut kita itu baik dan
aman untuk berinvestasi. Iya, betul. Kita bisa Hmm. lihat mana nih saham-saham. Banyak rasio-rasio keuangan yang saat ini bisa teman-teman googling aja udah dapat gitu ya. Oke. Bisa ngelihat mulai dari PER, mulai dari PBV itu bisa ngelihat oh mana sih saham ini kira-kira murah nih. Murah tuh dalam arti nilainya itu di bawah dari apa namanya di bawah daripada harganya sekarang gitu ya. Oke. Maksudnya sorry kebalik harga sekarang ini lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya. Nah, itu ada rasio-rasio keuangan yang bisa dilihat atau dipelajari. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli satu saham. Atau mungkin, aduh lagi jelek, mungkin lagi turun, saya nggak berani masuk, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, selain saham itu mungkin teman-teman, aduh kayaknya terlalu ribet misalnya, terlalu ribet, kalau saya harus belajar lagi, atau saya pinginnya yang lebih cepat aja, tapi saya juga pingin yang menguntungkan ya, itu ada reksadana. Oke, reksadana. Nah, Iya. reksadana itu terdiri dari beberapa apa namanya investor gitu ya yang dikumpulkan menjadi satu instrumen. Nah, reksadana tersendiri ada berbagai macam nih, ada reksadana pasar uang, Oke. ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi gitu ya. Ada reksadana saham, ada yang campuran. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita beli satu reksadana, itu bisa jadi reksadana itu terdiri dari beberapa portofolio. Jadi di reksadana yang kita beli itu ada terdiri dari saham ini, ada dari obligasi, ada dari pasar uang, macam-macam gitu ya. Ada juga yang benar-benar enggak, saya mau reksadana yang pendapatan tetap aja, yaitu biasanya di obligasi pemerintah misalnya. Oke. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Atau bahkan teman-teman mau beli langsung surat berharga negara juga bisa sekarang kan. Udah bisa gitu dengan mungkin 1 sampai 5 juta sudah bisa membeli SBN gitu ya. Jadi macam-macam, kenali dulu profil resikonya sebelum memutuskan. Nah, yang lagi ngetrend juga saat ini yang lagi cukup high gitu ya, itu ada peer-to-peer gitu ya, P2P. Apa itu? Peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending ini kebanyakan fintech sekarang berbasis banyak yang menggunakan basisnya itu adalah P2P. Ya itu, jadi kayak mungkin orang udah kenal, oh pinjol gitu ya. Pinjol, pinjaman online. Nah, bahasa kerennya kan peer-to-peer nih. Ya, peer-to-peer. Nah, peer-to-peer itu sebenarnya apa? Sebenarnya mungkin bagi teman-teman milenial, peer-to-peer itu suatu wadah atau aplikasi atau penyelenggara gitu ya, untuk mempertemukan borrower dengan lender gitu loh. Jadi kita sebagai lender ya yang mau minjamin uang, nanti ada borrower nih, nanti dipertemukanlah oleh satu aplikasi atau teknologi yang namanya ya perusahaan peer-to-peer tersebut. Banyak lah, ada yang Banyak. inisial K ya kan, Banyak ada inisial A ya kan, ada A juga, Iya. ada I, wah, banyak. Soalnya belum ada sponsor di sini. Ya, takutnya Belum kalau ada, nyebut kita merek, nggak mau endorse. iya Kita mau endorse. sebelum dibayar. Iya, gitu kan. setuju. Jadi Kita ya. sepemahaman ya. Semua Oke, satu oke. frekuensi kita. Oke. Nah, jadi teman-teman juga tolong apa namanya milenial kalau mau berinvestasi di peer to peer, tolong kenalin biasanya peer to peer yang memang cukup apa namanya memang baik gitu ya. Dia akan memberitahu atau memberikan informasi bahwa bunganya semakin besar bunganya berarti profil resiko dari yang akan dipinjemin borrower ini akan lebih gede gitu kan. Oke. Jadi kalau semakin bunganya semakin kecil, biasanya profil resikonya itu semakin rendah. Resikonya itu semakin rendah. Tapi semakin gede ya wajar ya high profit tapi high risk juga gitu ya. Nah, disitulah teman-teman milenial bisa memilih mana yang kira-kira pilihan mana yang saya mau masuk nih. Karena biasanya peer-to-peer itu buka opsi itu nggak cuma satu, tapi beberapa opsi. Terserah mau pilih yang bunga rendah atau bunga tinggi, tapi resiko lebih tinggi. Nah, biasa tenornya itu sebentar-sebentar, cuma 3 bulan, 2 bulan, atau even sebulan gitu. Jadi banyak sekarang yang apalagi semuanya udah berplatform ya, inklusi keuangan juga udah lebih baik. Sekarang semua apa namanya institusi kayaknya sudah mempunyai platform tersendiri. Jadi teman-teman milenial bisa cukup browsing, download dan juga udah bisa mempelajari gitu ya mengenai instrumen-instrumen ini. Nah, jadi ya buat saya itu sih yang bisa saya bagikan gitu ya. Kenali dulu profil resikonya diri sendiri gitu ya. Ya, lalu yang paling penting lagi tolong diingat coba kalau misalnya kita mau berinvestasi di suatu perusahaan atau di suatu lembaga keuangan, ya research sedikit lah mengenai keabsahan perizinan gitu ya, lalu profil perusahaannya seperti apa. Jadi kita juga merasa safe atau secure berinvestasi di tempat itu. Gitu sih tips dan sederhana buat itu aja sih buat. Menarik. Ini saya dampingin Pak Danu aja langsung ingat. Tapi yang paling nyantel 40, 30, 20, 10. Saya sering kebalik. Nah, mulai sekarang saya akan mengatur 40, 30, 20, 10. Dan tadi juga banyak yang disampaikan oleh Bapak bahwa sebagai milenial kita harus pintar-pintar dalam memahami
mana yang akan kita, mana yang akan kita investasikan, Iya, uang kita mau taruh mana nih? iya, betul. Mau yang aman ya tadi kata Bapak sampaikan ke deposit, Ya. tapi nggak ya bunganya sedang-sedang. Ya. Atau enggak emas juga bagus untuk jangka Ya. panjang karena itu sudah Safe, sangat ya, benar. safe banget ya. Kemudian kalau yang pengen menantang saham, Ya, gitu ya Pak ya? ya. Oke, Ada oke. juga mungkin kripto ya. Jangan ya. Kripto ya. Oke, kripto ini kita akan bahas di selanjutnya Pak sama Pak Danu ya. Karena kripto itu menantang. Itu lebih high risk dan lebih loss. High profit. Oke, high baik. profit. Tapi tentunya di segmen selanjutnya, Pak. Ya. Oke. Thank you Ya. banget Pak Danu Thank you banget dan udah semoga diundang. sahabat modern di sini podcast di awal ini ekonomi menjadi suatu pilihan dari kami Learning Modern agar kita sama-sama seluruh keluarga Modern semuanya mengalami financial freedom yang tentunya tahun 2023 adalah awal di mana kita naik secara ekonomi. Amin. 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 Dan Ya, semangat ya. semangat semuanya. Jangan YOLO-YOLO terus. Oke, baik. Sahabat modern, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam bertumbuh, salam sukses, dan salam mulia untuk kita semuanya. Bye. Bye. Thank you. Thank you.